Hello everyone. Di sini saya Ahmadina Al-Fatihah akan menceritakan kebiasaan yang telah saya lakukan selama kurang lebih 7 hari penuh. Sebelumnya saya dari kelas KPI 2F dengan NIM belakang 167. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Etika Filsafat dan Komunikasi. Kebiasaan yang saya lakukan ialah belajar dongeng melalui YouTube yang dilakukan selama 7 hari. Pertama, tantangan yang saya hadapi dalam mempelajari dongeng, karena dongeng sebagai pelajaran yang pertama kali saya lakukan. Saya mempelajari dongeng dari pertama, dan dongeng adalah hal yang baru di dunia saya. Saya harus dapat menyesuaikan diri dalam belajar mengenai suara-suara yang berbeda, permainan intonasi, serta kekonsistenan saya dalam mempelajari dua hal tersebut. Dan selain daripada itu, agar anak-anak nantinya tertarik dengan dongeng yang saya bawakan, saya harus belajar untuk menyelipkan hal-hal yang lucu. Kesan yang saya alami dari dongeng itu karena dongeng sebagai komunikasi persuasif, saya jadi mengetahui dengan pendongeng pesan yang disampaikan akan lebih diingat, terutama kepada anak-anak. Bisa juga untuk penanaman nilai-nilai agama kepada anak kecil atau anak-anak. Kita dapat memberikan penanaman nilai tersebut sejak kecil. Bahkan dalam berkomunikasi dengan sesama orang dewasa pun, menyampaikan hal-hal tersebut pun kita bisa menyampaikan dengan dongeng, walau tentu dengan teknik yang berbeda dari anak kecil. Untungnya setelah melakukan belajar mendongeng, saya bisa menjadi salah satu kontrol emosi, karena dongeng kita harus bersabar untuk menyampaikannya agar pesan dongeng yang saya berikan dapat tersampaikan dengan baik kepada anak-anak. Dan juga ini melatih kepercayaan diri saya untuk belajar berbicara di depan orang lain dan memperbaiki intonasi pembicaraan saya. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin melakukan kebiasaan seperti saya, yaitu belajar mendongeng, itu supaya teman-teman lebih menggali lagi tentang kelebihan dongeng, agar kita ini lebih tertarik dalam belajar mendongeng. Terus juga agar lebih konsisten, biasakan diri untuk belajar dongeng. Selanjutnya, tips khusus dari pengalaman yang saya lewati, tontonlah semua video para pendongeng profesional sampai kamu menemukan gaya mendongeng yang sesuai dengan diri kamu. Jadi itu tips yang saya sampaikan. Nah, intinya dengan dongeng saya bisa mengenal bahwa komunikasi tidak hanya terbatas pada berbicara biasa saja, tapi kita bisa menyampaikan dengan pesan naratif, sehingga terutama nih anak-anak kecil bisa tertarik. Biasanya nih anak-anak kecil tertarik dengan dongeng, jadi kita bisa menanamkan kebiasaan, nilai-nilai agama ataupun lain sebagainya sebagai pelajaran juga untuk anak kecil. Itu yang dapat saya pelajari dari belajar mendongeng yang saya lakukan selama 7 hari. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa teman-teman. Dadah!